Mereka orang-orang di barat sana Pak, tiap hari menghajar Islam, tiap hari menghujat agama Islam, tiap hari mereka bikin karikatur yang mengejek Nabi kita Muhammad. Tapi anehnya tiap hari pula orang masuk Islam. Di Eropa juga begitu. Dan maaf, hari ini Pak di barat, agama yang paling pesat kemundurannya adalah agama Kristen. Saya ngomong begini bertanggung jawab. Ini bukan katanya, bukan ceritanya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Rumah-rumah ibadah mereka sudah dijualin. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Di Los Angeles kita punya Masjid At-Tahir bekas gereja. Satu kota kecil namanya San Bernardino, 2 jam setengah dari LA, kita beri gereja dijadikan Masjid At-Taqwa. Alhamdulillah juga saudara-saudara saya, dari 7 orang bersaudara kami, 3 sudah masuk Islam. 4 orang lagi masih istiqomah di Kristen. Istiqomah di Kristen. Ya. Kadang-kadang tantangan kita Pak, kalau sama keluarga itu memang lebih sulit. Tapi ketika saya dakwah ke pedalaman-pedalaman di NTT sana, wah ratusan orang-orang sana, berebut orang-orang sana, menyetor anaknya ke saya untuk diislamkan. Karena cara dakwah saya bagus. Saya kalau ke NTT itu saya tidak pidato begini Pak. Karena saya pernah punya pengalaman ceramah di Kupang, kota Kupang, ibu kota NTT. Di komplek BTN saya ceramah. Jamaahnya cuma 200 orang, polisinya 400 orang. Banyakkan polisi dari jamaah. Kebetulan Kapolresnya orang kampung saya. Si Nababan ngapain lagi kemarin? Pasti mau ngajak orang masuk Islam nih katanya. Tahu aja dia misi saya. Karena dulu saya sebelum masuk Islam juga pernah ikut dalam pergerakan misi Zending. Karena di dunia ini Bapak Ibu cuma 2 agama misi. Agama Kristen dan agama Islam. Apa itu agama misi? Misi itu artinya suatu agama yang ingin memasukkan orang lain ke dalam agamanya. Cuma 2 agama di dunia ini. Yang pertama agama Kristen, yang kedua agama Islam. Ada ayatnya itu. Kalau agama Kristen di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masih hafal saya Pak. Masih ada sisanya ini. Namanya mantan kan ada bekasnya. Nah Islam juga agama misi. Kita juga wajib mengislamkan orang. Dalilnya dalam surat Sabah ayat 34. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Kan sama tadi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan sama dengan ayat tadi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini untuk seluruh umat manusia. Maka saya Pak begitu jadi ustadz dulu pernah viral gara-gara debat-debat itu. Akhirnya saya diundang ceramah ke 4 benua. Saya tiap tahun ceramah ke Amerika, ceramah ke Australia, ceramah ke Eropa, kemana-mana saya ceramah. Karena kita juga harus menjalankan misi ini. Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Jadi Bapak Ibu, dakwah ini sebenarnya pekerjaan yang paling bergengsi. Pekerjaan yang paling bergengsi. Wah, ini kerja yang paling bergengsi nih. Jarang orang tahu kalau dakwah itu pekerjaan yang paling mulia. Maka orang-orang Pakistan itu Pak, yang imigran ke Amerika, kadang-kadang kalau saya jumpa saya tanya,
You imigran ke Amerika ini, kalau boleh tahu kerjamu apa? Jawaban mereka indah. Dia bilang apa? Saya hijrah dari negara saya, Pakistan, menuju Amerika ini. Kerja utama saya itu adalah berdakwah. Kerja utamanya dakwah. Loh, bukannya Anda kerja di kantor? Iya. Saya kerja di kantor itu sambilan saja untuk memenuhi nafkah keluarga saya. Namun kerja utama saya adalah dakwah. Wah, luar biasa, Pak. Saya belum pernah jumpa di Indonesia menjawab kata-kata begitu. Belum pernah. Ya. Tapi kalau orang di sana itu mindsetnya sudah terbentuk. Ya. Kerjamu apa? Kerja utama saya dakwah. Orang yang paham agama memang akan menjadikan dakwah ini menjadi pekerjaan yang paling mulia. Kenapa? Karena ini kerjanya para nabi. Bukan kerja manusia biasa ini. Karena dulu seluruh nabi dan rasul diutus oleh Allah bukan mau berdagang, bukan mau bisnis, bukan mau bercocok tanam. Mereka hadir ke muka bumi ini sebagai dutanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berdakwah, mengajak orang supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, surat Hud ayat 117 ada jaminan dari Allah. Kalau negara itu ingin tidak hancur, Pak, syarat kalau negara itu tidak ingin hancur, maka di negara itu harus diperbanyak juru-juru dakwah. Nanti perhatikan ayatnya. Surat apa tadi? Surat Hud ayat 117. Coba dibuka Qurannya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Indah itu. Saya ulangi. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan suatu negara dengan cara yang zalim apabila di negara itu banyak orang-orang muslih. Ayatnya muslih, bukan soleh. Tidak ada jaminan dari Allah negara tidak hancur kalau di negara banyak orang soleh. Tidak begitu ayatnya. Tapi yang banyak orang muslih. Pak, apa bedanya soleh dengan muslih? Kalau secara bahasa, pengertian soleh dan muslih itu sama. Itu isim fa'il. Artinya orang yang melakukan kebaikan. Betul? Solihun itu bentuk jamak mudzakkar salim, sama dengan muslihun jamak mudzakkar salim, orang-orang yang baik. Soleh orang baik, muslih juga orang yang baik. Lalu apa bedanya soleh dengan muslih? Kenapa dalam ayat itu bukan soleh wa ahluha muslihun, bukan wa ahluha solihun? Beda. Walau maknanya sama, tapi terapannya beda. Bedanya di mana? Kalau soleh artinya baik, dia hanya baik buat dirinya saja. Dia disiplin sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ditambah lagi sholat-sholat sunnah. Tahajud tidak pernah tinggal. Witir tidak tinggal. Duha tidak tinggal. Puasa Senin Kamis jalan terus. Dia jujur, tidak pernah mengganggu orang. Pokoknya dia baik. Cuma orang ini tidak pernah peduli dengan orang lain. Dia hanya baik buat dirinya saja. Sedangkan muslih itu orang yang baik, tetapi dia selalu gelisah untuk memikirkan kebaikan orang lain. Mungkin sholatnya hanya yang wajib-wajib saja. Dia tidak sempat baca Quran. Dia tidak sempat melakukan ibadah-ibadah yang sunnah. Tapi setiap hari dia risau memikirkan kebaikan orang lain. Bagaimana tetangga saya supaya sholat?
Bagaimana tetangga saya bisa saya bantu? Dia setiap hari risau memikirkan orang lain. Maka orang muslih yang semacam ini, Pak, satu orang muslih yang semacam ini lebih hebat daripada 1000 orang-orang yang soleh. Misalnya dia gubernur atau dia bupati, gak banyak waktu dia membaca Quran, tidak banyak waktu dia untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah, yang wajib-wajib saja. Tapi dia sibuk menata membuat satu program, bagaimana membuat negara saya makmur, bagaimana rakyat saya sejahtera, bagaimana rakyat saya beriman. Dia sibuk memikirkan itu. Maka walaupun dia tidak baca Quran, walaupun dia tidak banyak melakukan ibadah yang sunnah, tapi pikirnya untuk membangun bangsa ini, pikirnya untuk membangun umat ini, itu lebih baik daripada 1000 orang-orang yang soleh. Makanya suatu hari Rasulullah itu, Pak, masuk ke Masjid Nabawi. Begitu dia masuk, Pak, dia menemui ada 2 komunitas di masjid. Di pojok-pojok sana ada beberapa orang sahabat yang sedang, ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang berdoa. Nabi bilang apa? Hadza khair, ini baik. Lalu di pojok sana sahabat-sahabat berkumpul. Mereka tidak baca Quran, mereka tidak berzikir, mereka tidak berdoa, mereka hanya berkumpul untuk membahas dakwah. Maka kata Nabi, ini lebih baik daripada kelompok yang itu. Kenapa? Karena yang itu dia sibuk buat dirinya saja, yang sana sibuk memikirkan kemajuan dakwah ini. Maka di Quran itu, Pak, dijamin oleh Allah, negara tidak akan hancur kalau di negara itu yang banyak muslim, orang-orang yang memikirkan umat ini. Betul? Kira-kira Bapak Ibu mau pilih mana? Mau jadi orang yang soleh atau muslim? Hah? Mau pilih mana, Pak? Soleh atau muslim? Nah, cuma 2 orang yang jawab. Pak, bapak-bapak pilih mana? Pengen jadi orang soleh atau muslim? Muslim. Serius? Jangan dua-duanya, karena artinya sama aja gitu. Salah satu aja pilih. Pilih jadi soleh atau muslim? Hah? Dua-duanya. Memangnya apa bedanya? Tadi saya dengan muslim kan sama-sama baik. Cuma tadi kan ada bedanya, kalau muslim itu dia baik buat dirinya dan baik buat orang lain. Memikirkan orang lain. Ibu-ibu pengen soleha atau musliha? Bu, ibu pengen soleha atau musliha? Dua-duanya juga. Wah, serakah juga ibu ini. Bapak Ibu, kalau jadi orang soleh itu tidak ada risiko. Tapi kalau jadi muslim itu banyak risikonya. Saya tanya lagi, mau pilih soleh atau muslim? Langsung berkurang jumlahnya, kan? Kalau sudah dibilang ada risiko, langsung turun. Risikonya apa? Lihat. Rasulullah dulu, Pak, dari umur 0 sampai 40 tahun dia masih menjadi pribadi soleh. Betul tidak? Dia masih menjadi pribadi soleh. Waktu Nabi jadi pribadi soleh, belum diangkat jadi Rasul, ada musuhnya nggak di Mekah? Nggak ada. Ada nggak orang yang tidak suka dengan Nabi waktu itu? Keluarga maupun orang Arab, ada nggak? Nggak ada. Semua orang Arab suka. Karena dia baik, nggak mengganggu orang lain. Bahkan dia dikasih gelar Al-Amin oleh pamannya Abu Jahal. Orang yang terpercaya. Sayang banget Abu Jahal sama dia. Ketika masih menjadi pribadi soleh. Semua orang suka. Tapi begitu berubah jadi pribadi muslim, umur 40 tahun ke sana, dapat wahyu dia Iqra, dilantik menjadi Rasul, yang kepadanya diwajibkan berdakwah, turun ayat, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu.
Berdakwah kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, sucikan pakaianmu, fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Kau pergi berdakwah, berpaling dari orang musyrik. Sejak turun ayat itu, Pak, Nabi mengajak orang-orang kafir Quraisy berkumpul di mana? Di depannya Bukit Sofa. Nabi ajak orang-orang Quraisy berkumpul di Bukit Sofa. Karena Nabi itu orang baik, semua orang suka. Begitu berkumpul orang Quraisy, paman-pamannya semua, Nabi naik ke Bukit Sofa itu berpidato dengan lantang, Ayuhan nas, ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai umat manusia, ucapkan kamulah kalimat la ilaha illallah, niscaya kamu beruntung. Wah, begitu Nabi pidato lantang, Pak, langsung marah-marah Abu Jahal bilang, Muhammad, dalam rangka itukah kau mengumpulkan kami? Celaka kau Muhammad. Yang tadinya dia senang, deman sama Nabi, ponakannya, begitu Nabi pidato tentang keimanan, orang-orang yang tidak mau beriman marah-marah kepada Nabi. Sudah berubah, tidak lagi pribadi soleh, tapi sudah menjadi rasul, menjadi pribadi yang muslim, yang kepadanya diwajibkan untuk merubah tatanan masyarakat, mengajak orang beriman kepada Allah. Maka seketika itu orang yang tertutup hatinya tidak suka kepada Nabi. Pak, mau pilih soleh atau muslim? Hah? Masih muslim? Atau jadi soleh aja? Jadi muslim itu banyak kali fitnahnya. Mengurus masjid nanti, wah jangan-jangan nanti ini dan itu. Waduh. Jadi pejabat, banyak kali fitnahnya. Betul. Tapi pribadi yang muslim itu dia tetap tegar. Karena memang begitu, jadi muslim itu banyak rintangannya. Kalau gak kuat dapat rintangan, jangan menjadi muslim. Jadi soleh aja. Jangan jadi pejabat, jangan jadi pengurus masjid, jangan menjadi pendakwah. Jadi orang soleh aja, berzikir aja di masjid itu, duduk di situ, berzikir, baca Quran, silakan. Tapi masalahnya Allah tidak pernah menjamin negara itu akan aman kalau yang banyak orang soleh. Nah, yang banyak itu orang muslim. Terutama sekarang ini, Pak, negara kita sekarang sedang tidak baik-baik saja, betul? Tidak baik-baik saja negara kita di mana-mana. Coba Jakarta sekarang sudah berubah jadi laut. Bekasi sekarang sudah jadi laut. Tangerang sekarang sudah jadi laut. Di mana-mana sekarang. Bapak Ibu, jangan kira sekarang negara kita sedang baik-baik saja. Tidak. Bahkan dunia pun hari ini sedang tidak baik-baik saja. Tidak mustahil dalam waktu dekat akan terjadi perang dunia ketiga. Betul? Suhu politik dunia hari ini sudah panas. Dan kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, Pak, beda dengan perang dunia kedua. Korbannya, Pak, nanti kalau terjadi perang dunia ketiga yang tewas, paling tidak separuh penduduk bumi ini tewas. Karena akan terjadi perang nuklir. Betul? Jadi kita jangan santai-santai. Negara kita, dunia ini bukan dalam keadaan baik-baik saja. Karena selama ini kita mengabaikan ayat tadi, betul? Kita lebih sibuk untuk kepentingan pribadi. Rendah kita, kepedulian kita terhadap sosial ini. Bukankah dalam Islam, Pak? Dalam Islam ini, amalan-amalan sosial itu lebih hebat daripada amalan yang bersifat pribadi. Itu sebabnya, Pak, kalau sholat sendiri itu pahalanya cuma 1. Tapi kalau berjamaah 27. Padahal kalau kita pikir-pikir, sholat sendiri itu bisa lebih khusyuk daripada berjamaah. Betul tidak? Kalau berjamaah kadang-kadang banyak anak-anak lari, banyak orang mengganggu. Kalau kita sendiri rumah kan khusyuk. Tapi kenapa pahalanya lebih kecil? Cuma 1 pahalanya daripada orang sholat berjamaah 27. Orang sholat berjamaah itu, Bapak Ibu, seperti orang beli barang yang borongan.
Katakan kita beli timun 1 karung harganya 100.000. Dalam 1 karung itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bagus, bahkan ada yang busuk. Harganya 100.000 semua, betul? Yang besar 100.000, yang kecil 100.000, yang bagus 100.000, yang busuk juga 100.000. Borongan. Disamakan semua pahalanya. Yang alim 27, yang kurang paham 27 juga. Jadi jamaah itu kata Nabi, yadullahi fauqal jamaah. Tangan Allah itu di atas jamaah. Ya, alaikum bil jamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, karena serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Jadi hidup ini Pak, bersosial, berjamaah itu lebih hebat daripada sendiri. Maka soleh itu hanya buat dirinya. Tapi kalau muslim itu berjamaah. Betul? Maka ayat yang dibaca Ustaz Nasution tadi di juz pertama, di rokat pertama mengingatkan kita. Apa yang boleh baca tadi? Dalam surat Al-Munafiqun itu, laula aqartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku, tidak usah lama-lama, 1 jam saja engkau tunda kematianku, maka saya akan melakukan apa? Fa asaddaqa, saya akan sedekahkan semua hartaku. Kata orang yang sudah mati menyesal dia. Cita-citanya sedekah. Bukan dia bilang, Pak usolli, saya akan sholat karena dulu saya belang-belang sholatnya. Tidak. Pak asumu, saya akan berpuasa, kemarin saya tidak sempurna puasanya. Atau Pak ahujju, saya akan berhaji. Tidak. Cita-cita orang yang menyesal Pak dalam kubur. Kalau kau tunda kematianku ya Allah, 1 jam saja dia tidak mau sholat, dia bukan pengen puasa, dia bukan pengen haji, tapi dia pengen menyedekahkan semua hartanya. Kenapa? Karena kalau sholat buat dirinya saja, puasa buat dirinya saja, berhaji buat dirinya saja, tapi kalau sedekah itu buat kemaslahatan umum. Gitu? Maka Bapak Ibu Saudara, cita-cita orang yang sudah mati itu kalau dikembalikan, dia pengen bersedekah. Itu maknanya apa? Bahwa amal sosial itu lebih hebat daripada amalan-amalan pribadi. Maka kita disuruh berjamaah Bapak Ibu. Yang ibadah semacam ini hanya kita temukan dalam Islam. Betul? Dalam Islam. Gak ada di agama lain seperti ini 5 waktu berjamaah penuh masjid. Pak, alhamdulillah saya sudah mengunjungi semua tempat-tempat suci agama samawi. Saya sudah sering ke Mekah, ke Madinah, baik berhaji maupun berumrah. Alhamdulillah saya ke sana belum pernah bayar. Saya sudah pergi juga ke tempat suci kita ketiga di Aqsa, Palestina sana. Saya juga sudah pergi mengunjungi tempat suci orang Kristen di Yerusalem. Sudah 2 kali ke sana. Saya juga sudah naik ke Bukit Golgota. Saya juga sudah masuk ke Vatikan di Roma sana. Sudah ada perbandingan bagi saya. Ternyata memang Pak, tempat suci orang Islam itu tidak ada tandingannya. Betul? Dia punya magnet yang luar biasa. Maka Rasul katakan kepada kita, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian, kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 masjid. Pertama, Masjidil Haram di Mekah. Yang kedua, wa masjidi hadza, masjidku ini di Madinah. Yang ketiga, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Dalam rangka mengunjungi 3 masjid ini, merangkak-rangkak pun boleh kita paksakan. Betul? Maka Bapak Ibu sudah pada berangkat umroh atau haji semua belum ini? Sudah semua? Atau ada yang belum?
Sudah belum? Yang lain belum? Kenapa belum berangkat? Belum cukup modalnya? Mau dikasih amalan supaya cepat berangkat umroh? Mau? Tapi diamalkan ya? Baik. Pulang dari sini nanti tolong diamalkan 2 surat. Berapa surat? 2. Yang pertama diamalkan surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Kata Nabi, siapa yang rajin membaca surat Al-Waqi'ah ini akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua, tolong diamalkan surat Tanah. Surat apa? Surat Tanah. Maksudnya apa? Sertifikatnya dibawa ke bank, ambil uang. Insya Allah cepat pergi haji atau umroh itu. Praktis tidak? Saya ini memberikan ajaran yang praktis-praktis. Ya, cepat tidak pergi umroh itu? Cepat. Kalau sudah jual tanah itu. Orang Riau ini kan banyak tanah ini. Bawa ke sana, ambil uang, pergi. Kita harus mengunjungi 3 tempat suci itu. Ya. Yang dia punya daya tarik luar biasa. Hebatnya Islam ini, Pak. Saya sudah keliling dunia juga. Keunggulan agama kita dari agama-agama lain, Pak. Saya lihat terutama dari aspek ritualnya. Kemanapun kita pergi di dunia ini, kita mau sholat, cara sholatnya sama. Betul. Arah kiblatnya sama. Bacaan-bacaannya sama. Gerakan-gerakannya sama. Bapak Ibu pergi ke Amerika, di waktu zuhur mau cari-cari masjid, begitu ketemu orang sudah lagi sholat, Bapak Ibu tidak perlu tanya sudah berapa rakaat, ya nggak perlu, langsung merapat takbir Allahu Akbar, hitung sendiri. Kalau Bapak Ibu baru dapat 2 rakaat imam salam, berarti tadi dapat 2 rakaat kita, langsung naik lagi 2 rakaat, sempurnakan. Betul. Di negara manapun kita langsung bisa adaptasi. Mana ada di agama lain yang seperti itu. Coba kalau kami dulu di Kristen, pergi ke Amerika, mau ibadah, wah repot. Harus mendaftar dulu, registrasi dulu, harus belajar bahasanya dulu, harus belajar lagi nyanyiannya. Berapa lama itu baru bisa beribadah? Repot tidak? Islam ini Allah berikan kemudahan. Betul? Salam kita, salam Islam itu lintas waktu. Mau pagi, mau siang, mau malam, sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Doa keselamatan, semoga Allah berikan kepadamu rahmat dan berkah. Coba di agama lain, selamat pagi. Kalau pagi, selamat siang, selamat malam. Sehingga ada cerita, Pak, ada orang kampung saya, orang Batak, anaknya merantau ke Amerika. Pagi-pagi begini dia telepon, selamat pagi nak. Dia bilang, mama, di sini sudah malam. Beda enggak? Di sini pagi, di sana sudah malam. Jadi kalau bilang 11 pagi enggak cocok lagi. Dia jawabnya bingung. Dia bilang selamat pagi, di sana malam. Coba kalau assalamualaikum lintas waktu, betul? Ini keunggulan Islam itu luar biasa, Pak. Ini yang membuat kita dulu mantap dalam berislam itu. Perlu ada perbandingan. Tetapi sayangnya orang Islam itu di tempat-tempat yang mayoritas, kita kalah dengan orang yang minoritas. Betul? Tapi sebaliknya, orang Islam di tempat-tempat yang minoritas seperti di Amerika, wah hebat sekali Islam mereka. Saya kalau keliling dakwah di Amerika, Pak, saya cepat nanjak iman saya. Langsung iman nanjak. Kenapa? Banyak yang menginspirasi saya, membuat saya itu cepat bertambah iman. Tapi kalau saya pidato ceramah keliling Indonesia dari Aceh sampai Papua sana, iman saya datar-datar saja. Karena tidak ada yang menginspirasi. Bagaimana saya tidak menambah iman, Pak? Saya kalau sholat subuh begini, Pak, sholat subuh di Amerika itu minimal 3 shaf. Saya pindah-pindah masjid, itu iseng saya tanya, orang Pakistan atau orang
Timur Tengah atau orang mana? Kalau nanya, brother, maaf, boleh saya bertanya? Boleh. You sholat subuh di sini. Kalau boleh tahu berapa jarak rumahku dengan masjid? Rata-rata Pak yang menjawab, paling dekat, yang terdekat itu dari masjid. Bilang apa? 1 jam, 1 hour. 1 jam drive, naik mobil. Wah, langsung nangis saya tuh. 1 jam naik mobil. Pagi hari jalan mulus, tidak crowded. Kira-kira berapa kilo itu? Berapa kilo 1 jam itu? Hah? Kalau saya Pak di Jakarta nyupir, kalau pagi-pagi begini, apalagi mau ke bandara buru-buru, 1 menit bisa 2,5 kilo. Taruhlah dulu santai aja. 1 menit 1 kilo. Berarti kalau 60 menit 60 kilo. 60 kilo dari sini kemana kira-kira itu? Hah? Bangkinang. Bayangkan Pak. Dari Bangkinang tiap hari datang sholat subuh di Masjid Nurul Iman. Siapa yang tidak menangis? Sementara kita di Indonesia, jarak rumah kita hanya sebelah dengan masjid beberapa langkah. Dah sanggup sholat di masjid. Ini yang membuat saya menangis kalau keliling-keliling di Amerika itu Pak. Maka dalam pikiran saya, wajar kalau sekarang ini Islam di Barat sangat cepat berkembang, pesat luar biasa. Tiap hari orang masuk Islam. Kenapa? Cahaya Islam itu berkembang karena komitmen orang-orang Islam di sana. Sampai hari ini Pak, kota terbesar di dunia itu dipimpin oleh yang beragama Islam. Di mana itu? Di New York. Siapa namanya? Zohran Mamdani. Dia itu pengikut sosialis. Dia muslim tapi sosialis. Kalau kita bilang komunis. Tapi begitu dia menjadi wali kota Pak, dia tampilkan Islamnya. I am Muslim, dia bilang. Saya muslim. Dan sekarang ini dia sejak dilatih bulan awal Januari kemarin, tiap Jumat dia keliling sholat Jumat, keliling-keliling di Amerika itu di New York. Jadi kalau saya Pak jalan-jalan di kota Manhattan itu, di kota Manhattan itu ada belasan masjid. Besar-besar masjidnya. Subhanallah. Karena komitmen orang-orang Islam yang minoritas di sana itu membuat cahaya Islam itu di mana-mana. Maka wajar kalau ada seorang ibu dari Indonesia curhat sama saya. Ustaz, ya Bu, boleh curhat Ustaz? Boleh Bu, saya bilang. Dia nangis. Ustaz, saya ingin katakan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Pak Ustaz. Kenapa Bu? Saya hijrah ke Amerika ini. Apa yang bikin Ibu bersyukur? Pak Ustaz, di Amerika inilah saya pakai jilbab. Dia bilang. Loh, di Amerika pakai jilbab. Di Indonesia? Di Indonesia Ustaz saya pakai celana bupati, dia bilang. Tahu bupati? Buka paha tinggi-tinggi. Bajunya sekwilda. Apa itu? Sekitar wilayah dada. You can see. Jadi ibu nggak pakai jilbab? Tidak. Padahal di mana-mana di Indonesia orang berjilbab. Di pasar-pasar, di kantor-kantor, di mal-mal orang berjilbab. Ibu tidak tersentuh pakai jilbab? Tidak. Lalu ibu di Amerika pakai jilbab, kan aneh, di sini kan muslim minoritas. Gimana ceritanya? Iya Pak Ustadz, dia bilang. Saya itu suatu hari di musim summer, saya jalan-jalan ke pantai Santa Monica. Di Los Angeles ada Santa Monica pantai. Yang kemarin kebakaran itu. Terus waktu saya jalan-jalan di situ Pak Ustadz, itu kan musim summer, musim panas. Tahulah kalau musim panas di Amerika, wanita pada telanjang di mana-mana. Betul. Saya lihat wanita telanjang Ustaz di mana-mana, termasuk saya, dia bilang. Dari kejauhan, tiba-tiba saya melihat ada seorang ibu, kayaknya orang Timur Tengah, itu orang Arab. Datang dia ke pantai pakai jilbab yang syar'i, yang panjang. Tiba-tiba saya menangis Pak Ustaz. Kenapa ibu menangis? Dalam hati kecil berkata, langsung dia bilang, ibu ini yang benar. Dia jaga kehormatan dirinya. Dia muliakan dirinya. Dia muliakan agamanya. Ini semua di mata saya ini. Binatang semua ini. Dia berkata begitu katanya Pak. Langsung pulang dari sana. Dia cari toko untuk beli jilbab. Maka sejak itu saya pakai jilbab Pak Ustaz. Saya pun nangis mendengarkan ceritanya itu. Subhanallah.
Ada lagi seorang bapak orang Indonesia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya juga bersyukur kepada Allah bisa hijrah ke Amerika ini. Di Amerika inilah saya tahu sholat. Bapak mualaf? Tidak. Saya muslim dari lahir. Di Indonesia bapak tidak sholat? Tidak. Saya dugem tiap malam. Saya dugem tiap malam Ustaz. Padahal di mana-mana masjid, di mana-mana musola, di mana-mana orang sholat, di mana-mana azan, dia tidak sholat. Tapi di Amerika justru dia sholat. Gimana ceritanya Pak? Dia bilang, Ustaz, ketika saya sudah masuk kerja, saya melihat orang Amerika itu tidak punya tujuan hidup. Mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka pergi pagi pulang malam. Kadang-kadang pulang kerja langsung ke kasino, ke diskotik, ke bar. Mereka kalau janjian makan sama istrinya di warung, suami istri makan, masing-masing bayar. Istri bayar sendiri, suami bayar sendiri. Laki-laki boleh nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan. Kalau mati di sana, yang dapat warisan bukan anak, anjing yang dapat warisan. Tak jelas tujuan hidup orang di sini, Ustaz dia bilang. Ketika saya jumpa dengan orang, teman-teman saya dari Indonesia yang sholat, aku lihat wajahnya berseri-seri, hidupnya tenang, seakan tidak punya masalah. Saya tersentuh Ustaz. Akhirnya saya bergabung, ikut sholat di masjid. Ini yang dikatakan Nabi, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Maka perhatikan kepada siapa kamu berteman. Salah berteman, biar tamat pesantren anak kita kalau di masyarakat salah bergaul bisa lebih parah daripada orang yang tidak di pesantren. Betul. Jadi pertemanan itu ternyata luar biasa. Bayangkan di Indonesia dia tidak pernah sholat, di sana dia malah sholat. Padahal di sana muslim minoritas. Karena komitmen saudara-saudara kita di sana itulah yang sedikit tadi membuat Islam itu Bapak Ibu Saudara cahayanya semakin terang benderang di mana-mana. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yuriduna ayutfi'u nurallahi biaqwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang di barat sana Pak, tiap hari menghajar Islam, tiap hari menghujat agama Islam. Tiap hari mereka bikin karikatur yang mengejek Nabi kita Muhammad. Tapi alehnya tiap hari pula orang masuk Islam. Kenapa ini Pak? Karena komitmen keislaman teman-teman kita di sana yang sangat luar biasa. Ini yang membuat kita kagum Pak. Di Eropa juga begitu. Dan maaf, hari ini Pak di Barat, agama yang paling pesat kemundurannya adalah agama Kristen. Saya ngomong begini bertanggung jawab. Ini bukan katanya, bukan ceritanya. Saya lihat dengan mata kepala saya. Rumah-rumah ibadah mereka sudah dijualin. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Di Los Angeles kita punya Masjid At-Tahir bekas gereja. Satu kota kecil namanya San Bernardino, 2 jam setengah dari LA, kita beli gereja dijadikan Masjid At-Taqwa. Di kota Houston, Texas States, kita beli gereja dijadikan Masjid Istiqlal. Di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Di Toronto, baru-baru di Kanada, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Istiqlal. Itu baru masjid dari komunitas Muslim Indonesia. Belum lagi komunitas dari Middle East, belum lagi Pakistan, Bangladesh, India, Turki, entah berapa ratus gereja yang sudah berubah menjadi masjid hari ini. Alhamdulillah. Jadi hari ini Pak di Barat sedang terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Islam itu bangkit luar biasa hari ini. Senang tak Bapak Ibu mendengar berita ini? Senang tidak? Bahkan ketika saya ke Vatikan, hanya berjarak 3 km dari Vatikan itu di kota Roma, sudah berdiri Islamic Center yang besar. Itali, yang di dalamnya ada juga Vatikan. Karena Vatikan itu Pak, seperti negara dalam negara. Dia negara sendiri, tapi berada dalam kota Roma. Negaranya itu kecil, hanya 45 hektar saja. Rakyatnya juga tidak sampai 1.000 orang, hanya orang-orang suci saja di situ. Tapi Italia itu penduduknya lebih kurang 61 juta. Dulunya
97% itu Katolik. Tapi sekarang Pak, paling ada 3% lagi yang beragama Katolik. Selebihnya mereka menjadi apa? Agnostik. Pernah dengar? Agnostik itu sudah mirip-mirip ateis. Orang yang ragu kepada Tuhan, ragu kepada agama. Ini saya bicara begini bukan cerita orang, bukan katanya. Ini saya lihat dengan mata kepala saya hadir ke sana, saya keliling dunia ini menyampaikan dakwah ini, bahwa saya harus beritakan kepada umat Islam. Sekarang ini terjadi as-sahwa al-islamiyah al-kubra, kebangkitan Islam secara besar-besaran. Memang Pak, kebenaran itu kata Allah, idza ja'al haqq wa za'aqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah muncul, kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan lenyap, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam itu agama yang benar. Biar semua orang menghujat, menghina Islam, tapi Islam itu terus semakin berkibar. Agama lain tidak perlu dihujat, tapi ditinggalkan oleh umatnya. Betul? Saya ada jumpa mu'allaf orang Amerika. Dia bilang ke saya tanya, kenapa you masuk Islam? Alasannya diantaranya nih, dia bilang, saya orang Amerika, kerja di Amerika. Kalau saya kerja, gaji saya itu dipotong 35%. Jadi pajak penghasilan itu Pak, di Amerika besar banget. 35%. Kemudian kalau saya ke gereja ditambah lagi 10%, namanya persepuluhan. Kan sudah 45%. Berapa lagi yang tinggal sama saya? Kontrakan rumah mahal, biaya hidup mahal. Akhirnya dia bilang, saya tinggalkan agama ini. Takut bayar 10% lagi. Ternyata saya masuk Islam, dia bilang, lebih banyak lagi pungutannya. Lebih daripada 10%. Yang minta infak buat listrik, infak buat air, infak buat ini. Banyak sekali pungutannya. Tapi anehnya Ustadz, dia bilang, kenapa saya dulu berinfak tidak diganti oleh Tuhan? Sekarang saya di Islam, lebih daripada itu infak saya, malah makin kaya saya. Dia bilang, kenapa Ustadz? Saya bercanda sama dia. Oh iya Pak, dulu Bapak itu waktu Kristen, saya bilang, kenapa tidak diganti harta Bapak? Karena Tuhan Bapak mati, saya bilang. Sekarang Anda masuk Islam, Tuhan yang Anda sembah itu maha hidup. Betul? Maha hidup. Allah katakan, kata Nabi, mana qasamalun min sadaqatin baliyasdat. Harta yang kamu sedekahkan tidak berkurang nilainya, bahkan semakin bertambah. Bahkan dalam Quran kata Allah, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila bi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu sama seperti orang yang menanam satu butir padi. Dari satu butir padi itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Masing-masing tangkai itu menghasilkan 100 butir padi. 700 kali lipat diganti Allah sedekah kita. Betul? Kenapa? Tuhan kita maha hidup. Ini Pak, luar biasa. Kalau Bapak Ibu, maaf, Bapak Ibu kalau ke masjid pakai uang nggak di Indonesia ini? Hah? Pergi sholat pakai uang nggak? Nggak kan? Kalau Bapak ke Amerika, setiap hari orang ke masjid pakai uang. Kenapa? Mereka asal ke masjid pasti bawa pot belakang, bawa makanan, bawa nasi, bawa minuman, pakai uang itu kan? Beli. Mereka taruh di meja di luar sana. Itu nanti mereka barter dengan orang lain. Tiap hari tiap sholat bawa makanan. Subhanallah. Sudah sampai kepada mereka paham iman itu. Mereka tidak lagi perhitungan dengan materi. Mereka itu berjuang, yakin dengan janji Allah. Yang Allah katakan, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang mukmin itu siapa? Siapa yang dikatakan mukmin itu?
Mukmin itu kata Allah, alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu dalam beriman itu, dia yakin dalam beriman, lalu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka itulah mukmin yang sejati. Siapa? Orang yang beriman tidak ragu dan dia berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Inilah mukmin yang sebenar-benarnya. Indah Pak kalau saya lihat di sana. Dan mengapa mereka meninggalkan agamanya? Sudah terjawab. Karena kalau agama yang tidak hak itu hanya menghitung waktu saja, lambat atau cepat pasti ditinggalkan orang. Betul? Lalu mengapa mereka mudah menerima Islam ini? Karena budaya hidup mereka itu Pak, banyak yang selaras dengan ajaran Islam. Mereka itu kan orangnya disiplin, mereka itu tertib, mereka itu jujur, mereka itu menghargai hak asasi manusia. Wah Pak, dulu ada seorang ulama dari Mesir, namanya Muhammad Agung, rahimahullah. Dia pernah mengatakan begini, safartu ila biladi Urubah, fara'aitu fiha al-Islam, walam ajid fiha al-Muslimin. Thumma safartu ila al-biladi al-Islamiyah, fara'aitu fiha al-Muslimin, walam ajid fiha al-Islam. Tahu artinya Pak? Pak, tahu artinya? Enggak tahu. Ngomong-ngomong sudah berapa tahun masuk Islam? Hah? Dari lahir. Salah sendiri. Kenapa milih tinggal di Pekanbaru? Coba kalau tinggal di Jeddah sana. Orang suka tanya saya itu, Ustaz, kenapa ya para mu'allaf itu lebih hebat ilmunya, lebih hebat imannya dari kami muslim turunan? Kenapa itu Ustaz? Saya bilang begini, Bapak Ibu itu kan muslim turunan, kalau kami kan muslim tanjakan. Betul? Jadi ada muslim turunan, ada muslim tanjakan. Bedanya apa? Apa bedanya muslim turunan dan tanjakan? Kalau ibarat mobil Pak, kalau mobil lagi jalan menurun, kira-kira yang diinjak rem apa gas? Kalau menurun rem apa gas? Rem, jangan mungkin gas. Makanya suka telat ke masjid, telat ke majelis taklim, telat ke pengajian. Karena ditolong sebenarnya pengen udah. Itulah kalau turunan. Coba kalau tanjakan Pak, yang diinjak apa? Gas. Makanya gaspol, gohak, sekian bulan bisa bahasa Arab. Saya juga begitu. Karena kita merasa diberikan hadiah oleh Allah yang sangat mahal berupa hidayah. Hidayah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak sia-siakan hadiah itu. Safartu ila biladi Urubah, kata Muhammad Abdul. Saya pernah jalan-jalan ke Eropa. Waktu jalan-jalan ke Eropa itu, fara'aitu fiha al-Islam. Di sana aku lihat ada Islam. Tapi walam ajid fiha al-Muslimin. Aku tidak jumpa orang-orang Islam. Aneh ya. Di Eropa dia bilang ada Islam, tapi dia tidak jumpa dengan orang Islam. Paham maksudnya Pak? Pak, paham maksudnya? Di Eropa dia bilang ada Islam, tapi tidak ada orang Islam. Artinya Pak, orang-orang Eropa itu tidak Islam agamanya, tapi perbuatannya, perilaku mereka adalah perilaku yang Islami. Dari aspek mana dia melihat? Dari kedisiplinannya, itu kan ajaran Islam. Dari ketertibannya, dari kebersihannya, dari kejujurannya, dari menghargai hak asasi manusia. Ini kan ajaran-ajaran Islam ini. Tapi saya tidak jumpa orang Islam, dia bilang. Kemudian di lain waktu, safartun ilal biladil Islamiyah. Saya jalan-jalan ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Saya jalan-jalan ke sana, fara'aitu fiha al-muslimin. Di sana aku lihat banyak orang Islam, tapi walam ajid fiha al-Islam.
saya tidak melihat kehebatan agama Islam itu. Orang Islamnya di mana-mana, tapi saya tidak melihat kehebatan agama Islam. Artinya kita beragama Islam, tapi perilaku kita tidak Islami. Kita jorok, kita tidak disiplin, kita tidak tertib, kita tidak jujur, kita melanggar hak asasi. Betul. Jadi kita ini hanya simbol-simbol yang banyak. Simbol, oh Masya Allah, kadang-kadang pakai jubah, pakai sorotan dililit kayak ban Vespa itu. Tapi perilakunya jauh daripada nilai-nilai Islam. Orang di barat tidak pakai simbol-simbol, tapi perilaku mereka menjalankan nilai-nilai Islam. Maka itulah yang membuat mereka mudah masuk Islam ini, Pak. Sementara agama mereka pelajari, mereka udah cerdas. Ini agama mereka anggap sudah tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Karena orang sudah cerdas. Bagaimana orang bisa menerima konsep agama yang seperti itu? Konsep ketuhanan yang seperti itu kan sudah tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Baca kitab sucinya bukan sebagai wahyu. Kitab suci yang sudah berubah. Kalau kita lihat Al-Quran, subhanallah, Al-Quran itu aktual. Apapun persoalan hidup kita temukan jawabannya di dalam Al-Quran. Betul? Makanya Al-Quranu salihun fi kulli makanin wa zaman. Al-Quran itu up to date. Al-Quran itu aktual sepanjang zaman, kapan saja, di mana saja. Kita tidak perlu untuk merevisi ayat-ayat Al-Quran seperti kitab suci umat lain. Setiap 5 tahun mereka rubah, mereka tambah, mereka kurangi. Betul? Sehingga kata Allah, yuharrifunal kalima min ba'di mawali. Mereka merubah isi kitab suci mereka. Saya dulu masuk Islam, sebelum masuk Islam 3 tahun saya membanding-bandingkan, Pak. Saya pelajari dulu ilmu perbandingan agama. Maka sampailah saya kepada kesimpulan agama yang benar itu adalah agama Islam. Maka setelah kita masuk Islam, kita berdakwah. Kita tahaddus bin nikmah, berbagi cerita tentang nikmat Allah itu. Maka Ustadz Gohan ini mengislamkan sudah lebih 1000 orang. Dan itu bisa kita lihat bukan cerita, bisa lihat di YouTube-nya itu. Saya juga begitu. Maka kalau tadi dia bilang, wah, kita pengen syiar Islam bikin studio dakwah mu'allam ini. Saya pikir itu malu kita, Pak, kalau kita tidak dukung, betul? Malu kita. Tapi Ustadz Gohan, tidak usah. Saya lihat ada Pak Haji Samsuar sini, sendiri beliau beres itu. Ya, tidak usah. Pak Haji, tidak usah bagi-bagi yang lain dah. Bapak sendiri aja itu. Aman itu. Selesai itu, betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu media itu memang penting. Saya juga setiap pengislaman saya upload di YouTube. Pengislaman saya upload di YouTube. Kenapa? Itu orang-orang, saya kalau dakwah ke NTT itu, orang-orang tua di sana yang menyerahkan anaknya ke saya. Karena cara dakwah saya bagus. Saya tidak ceramah-ceramah. Karena pernah ceramah di kota Kupang, jamaahnya cuma 200, polisinya 400, kapok saya. Akhirnya cara dakwah saya apa? Membantu masyarakat. Orang sana kan miskin-miskin. Itu salah satu faktor bikin mereka miskin itu apa? Tidak ada air, Pak. Maka saya tawarkan kepada masyarakat di sana. Saya bagi-bagi air, bor air. Bornya nggak kedapat airnya. Airnya saya datangkan air pakai mobil tangki itu. Satu tangki cuma 250.000. 10 tangki aja sudah bisa satu kelurahan itu dapat air. Kebanyakan orang non-muslim. Akhirnya orang sana merespon baik. Dia bilang, itu Ustadz pendeta kami sudah pernah bikin begitu ke kami. Tapi Ustadz itu muslim, tokoh Islam. Tapi Ustadz peduli dengan kami. Sonde beda-bedakan agama. Tidak beda-bedakan agama, dia bilang. Dari situ orang sana, Pak, tertarik kepada Islam itu. Karena kenapa pendeta tidak melakukan begitu? Melakukan juga, tapi bukan di kampung Kristen, di kampung Islam dia bikin begitu. Maka saya balas. Saya pun begitu. Kalau dulu kita targetnya orang Islam, sekarang kita balik, target kita mereka. Betul tak? Oh, begitu saya bikin begitu, datanglah orang-orang tua. Mula-mula namanya Pak Matius.
Pak Matius datang ke saya, Kristen Katolik. Ustaz, beta lihat Ustaz itu baik sangat. Orang sana kalau bilang sangat baik dibalik sama dia, baik sangat. Ustaz, itu Ustaz luar biasa. Orang sini senang sama Ustaz, karena Ustaz peduli sama orang miskin. Padahal Ustaz Muslim. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, dia bilang, beta bolehkah minta bantuan sama Ustaz? Bantuan apa Pak Matius? Itu beta punya putri 2 orang Suremaja, tapi putus sekolah Ustaz. Yang satu putri beta itu tamat SD, yang satu lagi tamat SMP. Sonde sekolah, tidak sekolah dia bilang. Beta dengar Ustaz di Jakarta punya sekolah pesantren. Beta pengen titip putri beta sekolah di tempat Ustaz. Loh, itu pesantren Bapak, Islam itu. Sonde mengapa Ustaz putri beta itu masuk Islam, yang penting sekolah? Wah, kaget saya. Pak Matius, saya bilang, tidak boleh orang pindah agama karena iming-iming materi. Kecuali memang putri Bapak pengen masuk Islam. Iya Pak Ustaz, itu putri beta yang bilang, Papa bilang sama Ustaz itu, beta dengar Ustaz punya pesantren di Jakarta. Tolong bilangin ke Ustaz, beta sama adik pengen sekolah, dan mengapa di pesantren? Subhanallah. Saya tanya, nak, benar kamu pengen masuk Islam, sekolah di pesantren saya? Iya Ustaz. Oke. Saya minta bapaknya bikin pernyataan tertulis di atas manterai. Baru saya syahadatkan, kemudian saya bawa terbang ke Jakarta, naik pesawat. Rumahnya lantai tanah, atapnya pakai atap, makanannya masih singkong. Bawa terbang ke Jakarta naik pesawat. Begitu sampai di pesantren, saya masukkan 2 anak ini di kamar yang ber-AC. Makanannya saya servis yang enak-enak. Saya cari sekolah yang bagus. Saya belikan sepeda motor ngendara dia ke sekolah. Tiap hari saya kasih dia jajan 10.000. Seminggu kemudian dia minta tolong ke saya, Ustaz. Kata anak ini, boleh beta minjam HP Ustaz. Mau ngapain? Beta mau telepon papa sama mama. Beta mau bilang terima kasih sama papa sudah serahkan beta sama adik ke Ustaz. Boleh, saya bilang. Ditelepon. Selamat pagi papa. Ini Sifa, nama Islamnya Sifa, nama Kristennya Adosida. Oh iya nak, apa kabar nak? Papa, beta mau nyampaikan terima kasih kepada papa dan mama. Terima kasih papa, sudah serahkan beta sama adik ke Ustadz Nababan. Biar papa mama tahu, beta dan adik di Islam itu dimuliakan. Kami di Jakarta dikasih kamar yang ber-AC, makanan enak-enak, tempat sekolah yang bagus, dibelikan sepeda motor, dikasih jajan 10.000 tiap hari. Kalau bisa papa dan mama ikut saja masuk Islam. Subhanallah Pak, baru 1 minggu masuk Islam, sudah berdakwah mengajak orang tuanya masuk Islam. Kata papa mamanya, sampaikan ucapan terima kasih papa dan mama ke Ustaz. Kalau itu kemauanmu, nanti kalau Ustaz datang kemari, nanti beta serahkan lagi adikmu yang ketiga. Datang saya ke sana Pak, benar diserahkan lagi adiknya yang ketiga. Bawa lagi ke Jakarta, saya syahadatkan lagi, sekolahkan. Nah anak yang pertama tadi namanya Syifa itu Pak, saya kirim kuliah ke Timur Tengah, ke Irak. Subhanallah Pak, cerdas. 4 tahun langsung tamat melair gelar LC. Pernah dengar LC? Tahu LC? Langsung ceramah. Begitu saya bawa 3 anaknya ke Jakarta, tetangganya nanya, Pak Matius, anak lu kemana? Sudah lama lihat anakmu. Sudah lama dah lihat anakmu, dia bilang. Biasanya tiap malam datang ke rumah beta, main sama anak beta. Ini Sulama. Kemana? Dia bilang, anak beta sudah di Jakarta. Ngapain? Sekolah di pesantren. Pesantren. Pesantren siapa? Ustaz Nababan yang suka bantu-bantu air itu. Lah kan itu sekolah Islam. Iya. Anak beta sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam anak beta. Gimana ceritanya? Iya, katanya anak beta itu di sana dimuliakan, dikasih ruangan yang ber-AC, makanannya enak-enak, disekolahkan yang bagus. Dikirain tetangganya marah, rupanya iri. Dia bilang, kapan Ustaz Nababan kemari lagi? Beta juga pengen titip 1 anak. Dititip anak 1. Akhirnya Pak, begitu saya bawa berita cepat menyebar kemana-mana. Ustaz Nababan baik, peduli sama orang-orang miskin, mau menyekolahkan anak yang putus sekolah. Ramai berita di mana-mana. Akhirnya rame-rame orang menyerahkan anak ke saya. Beta yang mampus. Bagaimana saya tidak mampus? Semua bawa ke Jakarta naik pesawat terbang. 1 orang 2 juta.
Untunglah saya upload Pak di YouTube. Nanti lihat di An-Naba TV di YouTube itu. Setiap pengislaman saya upload. Rupanya Pak, rupanya staf-staf duta-duta kebesaran negara-negara Arab di Indonesia, di Jakarta, yang jumlahnya 21 kedutaan negara Arab di Indonesia. Staf-stafnya itu suka nonton video-video saya pengislaman itu rupanya. Mereka tertarik, dilaporkan kepada para duta-dutanya. Tiba-tiba mereka para duta besar ingin berkunjung ke pesantren saya. Saya ditelepon sama staf kedutaan Saudi Arabia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hal hada Ustaz Nababan? Aina? Ustaz, ana mu'adab fi Ismarah, Saudi Al-Arabia. Oh, alhamdulillah. Ustaz, ana subtu fil qanat fi YouTube. Wallahi ana ta'ajjabtu ilaika. Hunaka kathir yani min al-mu'allafati qulubuhum. والله يا أستاذ السفارة الدولة العربية يريد يعني زيارة إلى معهدكم هل يمكن يا أستاذ؟ Dia bilang, saya sudah lihat di YouTube bahwa Anda punya program di pesantren Anda mengislamkan orang-orang. Apakah boleh duta-duta besar negara Arab datang ke situ melihat dakwah Anda? Apalagi kalau ada pengislaman. Saya bilang, tafadhalu, silakan, boleh. Datanglah Pak 14 duta-duta besar negara Arab yang dipimpin oleh duta besar Saudi Arabia. Datang. Wah, pada nangis mereka. Kata duta besar Saudi, ya Ustaz Nababan, hadhil khutbah mumtazah. Ini program yang sangat mulia, yang bagus sekali. Anta lasta wahdak. Anda bukan sendiri. Ana waraik, saya di belakangmu ya Ustaz. Aisyah tatas musahadah minni, akhbirni ya Ustaz. Apa saja pertolongan ingin kau minta bantuan, sampaikan ke saya. Apa kesulitanmu? Saya bilang sama duta besar Saudi, Adi ya Sa'ada Safir, Adi, mada? Fulus. Fi fulus, kullu syai' fulus, mafi fulus mampus, saya bilang. Apa kesulitan? Biasa uang, saya bilang. Oh, kalau begitu, sa'usailuka, sa'wakika musa'adah, 2 miliar rupiah. Saya berikan kepadamu 2 miliar rupiah untuk mendukung dakwah. Subhanallah. Merdeka saya. Oke, begitu. Makin semangat saya berdakwah. Alhamdulillah. Punya lagi amunisi yang sangat banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitulah kalau kita mendakwakan Islam itu dengan bijak. Jadi ada kalanya kita berdakwah kepada orang dengan konsep, ada kalanya dengan perilaku-perilaku yang sederhana yang mengundang perhatian mereka sehingga tertarik masuk Islam. Kurban itu Pak, bukan hanya orang Islam. Saya kadang-kadang bawa 20 ekor ke NTT itu, sapi. Saya bagi pendeta, saya bagi juga orang-orang Kristen. Ada orang nanya saya, Ustaz, boleh gak bagi-bagi kurban kepada orang non-muslim? Boleh. Yang tidak boleh itu zakat. Kalau kurban sedekah boleh. Bahkan Nabi katakan, tahadu tahabbu, saling memberikan hadiahlah kamu, nanti akan mendatangkan kasih sayang. Alhamdulillah, dari cara-cara begitu banyak juga orang tua itu masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi kita ini Pak harus punya pemikiran untuk dakwah. Seorang pendakwah itu lebih hebat daripada 1000 orang-orang yang soleh tadi. Betul? Maka mindset kita harus terbentuk. Apa yang bisa saya lakukan? Di sisa-sisa umur saya ini, apa yang harus saya lakukan ini? Cuma itu yang kita bawa mati Pak. Betul tidak? Jadi kita posisikan diri kita sebagai pribadi muslim. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Apalagi Bapak Ibu mengajak satu orang saja non muslim. Nabi katakan, la ayyadiyallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa ma biha. Kalau Anda jadi perantara orang masuk Islam, Anda menjadi sebab orang masuk Islam, maka itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya, kata Allah. Gohan bukan cuma 1, ribuan, saya juga begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini adalah penting kepada kita kalau kita berdakwah. Ini saja Bapak Ibu, sudah terlewatkan waktunya. Kita memang lewatkan suruh tidak apa-apa, karena itu sunnah. Ini dakwah menuntut ilmu hukumnya wajib. Ini jauh lebih penting, betul tidak? Tapi tetap saya batasi waktu kita sampai di sini. Tidak bisa lagi, sudah habis waktunya. Nanti kalau masih kurang,
silakan mendaftar Ustadz Kohan. Tanggal 7 Syawal kita nanti umroh bersama. Alhamdulillah. Kita tiadakan barangkali tanya jawab ya. Karena udah ini ya Pak Said ya. Kita tiadakan tanya jawab. Kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang luar biasa ramenya sholat subuh berjamaah ini. Terima kasih tokoh kita Pak Haji Samsuar. Terima kasih para tokoh-tokoh adat kita, pengurus masjid, para ustadz-ustadz kita yang mulia. Jazakumullah bihasanal jasa. Terima kasih juga sudah ya mengambil berita ini, dakwah ini dengan ya rekaman-rekaman. Semoga nanti ini juga disiarkan, diupload di YouTube atau di TikTok atau di mana saja sosial media. Semoga ini juga didengarkan orang banyak, menjadi pahala kepada kita semuanya. Dan saya karena ini disiarkan secara langsung begini, jadi saya tidak mau ada konflik kita dengan orang lain. Saya biasanya kalau dia ceramah saya fokus tentang perbandingan agama, tapi di sini saya tetap keren-keren. Tadi malam saya di perkebunan, saya tidak mau menyampaikan perbandingan agama karena wawasan orang, pemahaman orang, pola pikir orang di kampung beda dengan orang di kota. Jadi saya harus bijaksana dalam menyampaikan dakwah ini. Betul? Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kalau saya ada lagi ke Pekanbaru, mampir lagi ke sini. Saya besok pamit akan kembali ke Jakarta. Tapi saya sering juga ke Pekanbaru ini diajak Ustadz Kohan Batordak untuk syiar agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.